Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan pelajaran kitab Matan Jurmiyah Nahwu Dasar. Kita di pertemuan yang lalu sudah masuk di pembahasan ma'rifati alamatil i'rab, mengenal tanda-tanda i'rab. Kita sudah masuk di pembahasan rofa, yang mana kalau kata itu ya dia di rofa, maka penulis sampaikan kepada kita bahwa alamatnya itu tidak keluar dari 4, yaitu pertama dhammah, yang kedua adalah waw, yang ketiga adalah alif, yang keempat adalah nun. Kita sekarang lagi di sini yang di dhammah. Dhammah itu belum katakan ada berapa tempat kemarin. Kata yang beralamatkan dhammah ada 4. Yang pertama sudah kita ambil isim mufrad. Yang kedua jamak taksir. Yang ketiga jamak muannats salim. Itu yang kita sudah ambil. Jadi dia memiliki 4 tempat. Sudah kita ambil 3. Hari ini kita lanjut 1. Kita baca di buku wal fi'lil mudhari'i, tempat keempat. Wal fi'lil mudhari'i alladhi lam yattasil bi akhirih syai'un. Di antara yang beralamatkan dhammah adalah fi'il mudhari. Ini alamat terakhir karena dia ada 4. Tempat terakhir adalah yang beralamatkan dhammah fi'il mudhari. Tapi belum persyaratkan tidak bersambung dengan akhirnya sesuatu. Fi'il mudhari itu disebutkan oleh ulama bahasa Arab berdasarkan penelitian, dia bisa bersambung dengan 5 perkara, 5 hal pada huruf terakhirnya, di akhirnya. 5 perkara ada di catatan, tapi kita perhatikan dulu di papan. Ada 5 perkara yang bisa bersambung dengan fi'il mudhari. Iya. Sesuatu yang bisa bersambung dengan fi'il mudhari itu ada 5. Pertama ada alif dan nun. Yang kedua waw dan nun. Yang ketiga ya dan nun. Ini sudah 3. Yang keempat adalah nun niswah, nun yang berharokat fathah. Yang kelima adalah nun taukid, nun yang ditasdid, na atau nun sukun. Ini namanya nun taukid. 5 perkara ini bisa bersambung dengan fi'il mudhari. Asyarat dia dimabnikan di atas dhammah tidak boleh bersambung dengan ini. 5 ini tidak boleh bersambung dengan 5 ini. Itu syaratnya. Misal contoh, antum dapat kata ini fi'il mudhari yaktub. Di akhirnya itu di ba, setelahnya tidak ada alif dan nun. Ini tidak ada. Tidak ada waw dan nun. Tidak ada ya dan nun. Tidak ada na. Tidak ada juga ini na. Maka langsung tandanya pasti dhammah. Pastikan. Ini mudah sekali ini. Ini sekedar antum melihat saja. Antum bisa baca kitab Gundul. Ingat. Fi'il mudhari akan beralamatkan dhammah kalau tidak bersambung dengan sesuatu. Dan ingat sesuatu itu ada 5. Ini nih. Sesuatu itu ini. 5 ini disebut sesuatu yang bersambung dengan fi'il mudhari. Fi'il mudhari kalau tidak bersambung dengan alif dan nun, waw dan nun, ya dan nun, nun niswa, na dan nun taukid na, maka pastikan harokatnya dhammah. Jadi ini walaupun gundul langsung yaktubu. Karena tidak bersambung dengan alif, waw, ya, nun niswa,
nun taukid. Paham ini? Antum dapat lagi kata misalnya, dapat kata dalam bahasa Arab. Yaftah. Antum baca apa huruf terakhirnya itu? Antum baca apa? Dhamma. Berarti antum baca apa? Coba ucapkan. Hah? Pasti hu. Kenapa? Tidak ada ini 5. Tidak ada ini 5 perkara. Jelas ini? Tidak ada. Antum dapat kata misalnya dalam bahasa Arab, ya, seperti ini. Yakru. Antum ditantang untuk membaca huruf terakhir. Antum baca apa itu? Jangan takut. Kalau tidak ada sesuatu yang bersambung pada akhirnya, pasti dhammah. Kan ini pernyataan pendek tapi berdasarkan penelitian. Inilah tempat terakhirnya yang bertandakan dhammah. Kalau antum dapat isim mufrad di rofa, dhammah. Antum dapat jamak taksir di rofa, dhammah. Antum dapat jamak muannas salim di rofa, dhammah. Antum dapat fi'il mudhari di rofa, tandanya apa? Dhammah. Paham ini? Tapi ingat, untuk fi'il mudhari, khusus fi'il mudhari, dia di rofa dengan tanda dhammah kalau tidak ada ini 5. Tidak ada ini 5. Tidak bersama dengan alif dan nun, waw dan nun, ya dan nun ini sama nun yang terakhir. Paham ini? Kalau bersama dengan salah satu dari 5 ini, beda lagi jadinya. Beda tandanya. Beda tandanya. Makanya dia dipersyaratkan. Nanti kita akan tahu bagaimana kalau fi'il mudhari bersama dengan alif. Ditambahkan alif lagi. Ditambahkan waw, ditambahkan ya. Bagaimana kalau bersama dengan na? Bagaimana kalau dia bersama dengan na? Paham ini? Ini mudah. Lihat catatan kakinya. Catatan kaki 34. Tempat dhammah terakhir adalah fi'il mudhari yang tidak bersambung sesuatu pada akhirnya. Catatan 34. Yaitu fi'il mudhari yang sahih akhir. Huruf akhirnya bukan alif, waw atau ya seperti yajlisu atau yakra'u atau yaktubu, atau fi'il mudhari sahih, fi'il mudhari mu'tal akhir. Huruf akhirnya adalah alif. Ingat, alif huruf aslinya, bukan sesuatu yang bersambung. Paham ini? Artinya antum dapat kata seperti ini. Ini yang belum dicontohkan tadi, huruf terakhirnya alif. Misal huruf terakhir memang alif, seperti antum dapat kata dalam bahasa Arab, kata yardo. Ini alif memang aslinya, bukan alif yang ditambah. Paham ini? Bukan alif tambah. Demikian pula nanti kalau akhirnya waw. Yada'u. Ini wawnya bukan tambahan. Tadi kan kalau tambahan waw dan nun. Bukan waw saja. Paham kan? Kan tambahannya harus ada alif dan nun atau waw dan nun atau ya dan nun. Artinya kalau huruf ya saja seperti yahdi. Ini berarti huruf terakhir. Ini huruf terakhir. Paham ini? Bukan bersambung dengan sesuatu. Jadi kalau dia fi'il mudhari sahih akhir, huruf terakhirnya bukan alif, bukan waw, bukan ya. Atau fi'il mudhari'nya mu'tal akhir, huruf terakhirnya alif, waw atau ya. Bukan bersambung dengan sesuatu. Tidak bersambung dengan sesuatu. Tapi akhirnya memang sudah waw atau ya atau alif. Ya atau alif. Maka lihat di situ. Seperti kata yardo, yahdi, yad'u. Semua kata-kata ini tanda rofanya adalah dhammah. Semua kata-kata ini adalah dhammah. Apakah nampak dhammahnya? Kelihatan seperti yajlisu, yakra'u, yaktubu. Nampak dhammahnya. Nampak dhammahnya. Atau tersembunyi. Dhammahnya itu tidak nampak. Tersembunyi. Ya? Seperti kata yahdi, yad'u, yardo. Kan dhammahnya tidak kelihatan di huruf terakhirnya. Dhammahnya nampak ataupun tersembunyi. Kan dhammah itu bisa dua bentuknya. Bisa nampak dan bisa tidak nampak. Maka yang jelas hukumnya adalah tandanya adalah dhammah. Tandanya adalah apa? Dhammah. Dan nanti berarti sekarang bisa antum contohkan jadinya 4 contoh. Ini
Contoh yang akhirnya alif, waw sama ya ini. Bisa juga contoh yang tidak berakhir alif, waw, ya ini seperti tadi yang kita contohkan di atas, yaktubu. Ya, kata yaktubu. Ya, ini bentuk-bentuk ini ya adalah fi'il mudhari semuanya. Yang tidak bersambung dengan sesuatu pada akhirnya. Maka tanda dari semua ini, 4 bentuk ini adalah tandanya adalah dhammah. Hanya saja dhammah itu ada 2 bentuknya. Ada kelihatan seperti yaktubu. Ada yang tersembunyi seperti yardo, yadu'u, yahdi. Kan tidak nampak dhammahnya. Dhammahnya tidak nampak. Antum kan sudah lewat di pembahasan sebelumnya. Bahwa alamat i'rab itu perubahannya bisa nampak dan bisa tidak nampak. Dhammah itu bisa nampak, bisa tidak nampak. Sebagaimana nanti fathah bisa nampak, bisa tidak nampak. Kasroh bisa nampak, bisa tidak nampak. Nah sekarang anak kasih di situ di catatan. Tapi dengan syarat, lanjut lihat itu catatan. Jadi ini akan beralamatkan dhammah, tapi dengan syarat pada akhir kata-kata tersebut tidak bersambung dengan salah satu dari 5 hal. Ini tadi, yang anak katakan di atas tadi, tidak bersambung dengannya 5 hal. Yaitu alif yang bermakna 2 orang. Kalau ada alif bermakna 2 orang, maksudnya pasti ada alif dan nun. Jadi ini bersambung ya, bukan asli dari kata. Ditambah alif dan nun. Paham? Ini tidak bersambung dengan alif dan nun. Misalnya kata yaktubu. Tadi ada kata yaktubu. Ya. Saya tidak sambungkan alif dan nun di sini. Karena kalau yaktubu saya sambungkan dengan alif dan nun, nanti jadinya bukan yaktubu, tapi yaktubani. Maka alamatnya jadi tidak dhammah. Sebelum alif di fathah, nunnya malah di kasroh. Berarti tidak ada dhammah. Alamatnya pasti bukan dhammah. Tadi kan kita maunya yang beralamatkan apa? Dhammah. Kalau ada alif, pasti sebelum alif fathah. Otomatis itu. Walaupun tadinya di dhammah, kalau ditambah alif, pasti fathah. Kemudian setelah itu nunnya di kasroh. Berarti tidak ada dhammah. Apa tandanya? Nanti akan datang dia juga pembahasannya. Waw yang menunjukkan makna banyak laki-laki tidak juga bersambung dengan waw. Karena ini kalau yaktubu. Kalau saya sambungkan dengan waw dan nun, maka jadinya nanti yaktubuna. Huruf terakhirnya bukan dhammah. Paham? Berarti ini bukan alamatnya nanti dhammah. Seperti ini tadi bukan alamatnya dhammah. Paham kan? Berarti syaratnya tidak boleh ini. Tidak boleh bersama dengan alif dan alif ini. Tidak boleh dengan waw. Karena tidak jadi dhammah. Demikian pula di situ dikatakan, perhatikan lanjutannya. Dan ya. Tidak bersama dengan ya. Karena kalau saya sambungkan ini yaktubu, saya tulis ulang lagi, yaktubu. Ini kata yaktubu. Kalau saya sambungkan di sini dengan ya dan nun, maka jadinya nanti adalah taktubina. Lihat, ini naknya di fathah, bukan di dhammah. Berarti alamatnya nanti tidak jadi dhammah. Alamatnya nanti tidak jadi dhammah. Makanya dipersyaratkan tidak boleh ini bersambung dengan iya lagi. Ini sudah 3. Ini 3 ini. Ya, tadi 1 alif. Ini 3 semuanya. Ya, alif, waw, ya. Ini sudah 3. Tidak boleh disambungkan dengan itu. Maksudnya tidak boleh ditambahkan alif. Tidak boleh ditambahkan waw. Tidak boleh ditambahkan apa? Iya. Tidak boleh. Itu syaratnya dia di dhammah. Antum lihat sini. Kalau tambah alif jadinya yaktubani. Tambah waw jadi yaktubuna. Tambah ya jadi taktubina. Berubah kan bentuknya? Semua akhirnya bukan dhammah. Semua akhirnya jadinya bukan dhammah. Demikian pula di situ. Dikatakan. Ya.
nun niswah. Ini yang ketiga. Ini yang keempat. Tidak boleh pula bersama dengan nun niswah. Ya, karena kalau saya bilang ini, yaktubu. Yaktubu. Nun niswah ini sekarang kali kedua kita dengar. Sudah dibahas di mabni. Kalau saya bersambungkan dengan na, ini dianggap yang keempat ini. Ini tadi di atas 3. Ini yang keempat. Kalau sambungan dengan na, nun niswah, otomatis fi'il mudhari tidak di dhammah. Kalau ada fi'il mudhari bersama dengan na, pasti huruf terakhirnya disukun. Jadinya yaktubna. Sementara tadi kita harus dia dhammah. Kalau bersama dengan na otomatis. Ini na ini membuat dia disukun sebelumnya. Semua fi'il mudhari kalau bersama dengan na langsung sukun. Apapun itu bentuk fi'ilnya. Antum dapat kata misalnya yajlisu sama dengan na. Yajlisu sama dengan na. Langsung sukun sebelum nun. Yajlisu. Ulang. Ulang. Yakhruju. Yaktulu. Yaktulu. Yamna'u. Yamna'u. Apa? Yamna'u. Hah? Langsung sukun. Yamna'na. Paham ini? Jadi makanya dipersyaratkan. Karena dia langsung sukun. Dipersyaratkan. Tidak boleh ini bersama dengan ini na. Karena kalau ada na sukun. Bukan lagi dhammah. Sementara kita kan mau cari yang beralamatkan apa? Dhammah. Yang terakhir. Di situ dikatakan yang terakhir. Ya. Dan nun taukid. Ini yang kelima. Ini yang kelima. Tidak boleh bersambung dengan nun taukid. Ini yang kelima. Nah. Karena kalau saya bilang yaktubu. Yaktubu. Kalau bersambung ini dengan yang kelima ini. Ya. Maka akhir daripada fi'il mudhari wajib di fathah. Kalau bersambung dengan ini nun. Yang bertasydid. Atau nanti nun yang bersukun. Wajib akhir fi'il mudhari fathah. Paham ini? Wajib akhir fi'il mudhari di fathah. Menjadi contoh misalnya yaktubu. Saya sambungkan dengan na menjadi yaktubanna. Atau yaktuban. Langsung seperti itu. Tidak dhammah. Tidak dhammah. Dipahami ini? Misalnya antum dapat kata nanti contoh lain yajlisu. Sambung dengan na. Nah. Yajlisu. Yakhruju. Yaftahu. Hah? Apa? Yamna'u. Jadi langsung fathah. Ini yang kelima. Jadi fi'il mudhari itu dia di dhammah syaratnya tidak boleh ada itu 5. Paham itu 5? Anda sudah kasih dari atas. Nah. Tidak boleh bersama dengan 3. Alif, waw, ya. Karena kalau alif, waw, ya begini jadinya. Alif begini, waw begini, ya seperti ini. Terus tidak boleh bersama dengan nun niswah. Karena akan jadi begini. Sukun. Tidak boleh bersama dengan nun taukid. Fi'il mudhari. Antum rofa dengan dhammah. Kalau tidak ada itu. Paham ini? Kalau tidak ada itu. Tidak ada 5 perkara itu langsung dhammah. Tidak ada 5 perkara itu langsung dhammah. Jadi nanti antum selalu begini. Iya. Ini 3, 1, 2, 3. Terus tidak ada na, tidak ada na. Kapan tidak ada 5 ini? Jangan takut. Dhammah. Antum dapat kata ya, yaktub. Nih. Jangan takut. Tidak ada ini, salah satunya ini 5. Langsung antum dhammah. Tidak perlu antum takut. Tapi kalau ada 5 itu, jangan coba-coba di dhammah. Karena itu syarat dia di dhammah, tidak boleh ada ini 5 yang di atas.
Paham kan? Makanya anak katakan di situ, lihat situ. Lanjutannya, karena jika bersambung dengan alif, waw, dan ya, maka tanda i'rabnya adalah dengan tetapnya nun. Itu nanti yang akan datang. Kan ada tanda rofa tadi. Tanda rofa tadi ada berapa? Berapa tanda rofa tadi? Ada 4. Apa itu? Ada dhamma, ada waw, ada alif, ada nun. Kalau fi'il mudhari disambungkan dengan alif, waw, dan ya, ini nanti jadinya alamat keempat, jadinya bukan alamat pertama. Akan datang nanti pembahasannya. Akan datang nanti pembahasannya. Itu syaratnya. Kemudian, dan ana bilang di situ, dan akan datang contohnya, taktubina, yaktubuna, yaktubani. Dan akan datang pembahasan tanda i'rabnya. Akan datang pembahasan tanda i'rabnya. Dan jika bersambung dengan nun niswa, maka fi'il mudhari akan mabni, tetap di atas sukun. Seperti contoh yaktubna. Dan jika bersambung dengan nun taukid, maka akan mabni di atas fathah seperti yaktubanna. Jelas itu? Menjadi yaktubanna. Jelas ya? Ini syarat fi'il mudhari dimabnikan di atas fi'il mudhari di dhammah. Fi'il mudhari, ingatin saja ini. Fi'il mudhari akan di dhammah kalau tidak ada bersambung dengan semua ini. Ingat, ini sebenarnya dia lebih luas daripada yang lain. Kalau isi mufrad kan langsung. Kalau rofa, dhammah. Jamak taksir, rofa, dhammah. Jamak mana salib, rofa, dhammah. Kalau ini isim fi'il mudhari, rofa, dhammah. Dengan syarat tidak bersambung dengan sesuatu pada akhirnya. Sesuatu itu ada berapa? Ada berapa tadi sesuatu itu? 5. Apa itu pertama? Alif. Kedua? Waw. Ketiga? Ya. Keempat? Nun niswa. Nah. Kelima? Nun taukid. Nun taukid. Itu nama-namanya. Selesai. Dengan ini kita sudah selesai dari tempatnya dhammah. Tempatnya dhammah. Sekarang berikutnya. Wa ammal waw. Adapun waw, kita sudah tamat sekarang dari tempatnya dhammah. Yang beralamatkan dhammah selesai. Sudah aman. Ada 4 tempat. Sudah aman. Sekarang yang beralamatkan waw. Ini yang kita mau tahu sekarang. Berapa tempatnya kata yang beralamatkan waw kalau di marfu? Kata beliau, fatakunu alamatan lirraf'i fi mawdi'aini. Waw akan menjadi tanda untuk rofa pada 2 tempat. Berarti lebih sedikit. Kalau dhammah 4. Kalau waw hanya 2. Hanya ada pada 2 tempat saja. Itu waw. Siapa itu? Fi jam'il mudzakkari salimi. Pertama pada jamak mudzakkar salim. Antum perhatikan dulu papan. Ada nanti di catatan. Jamak mudzakkar salim itu adalah asalnya dari isim mufrad. Jamak mudzakkar salim itu asalnya dari isim mufrad. Misalnya ada isim mufrad Zaid. Zaid. Bisa diubah menjadi jamak mudzakkar salim. Bisa diubah menjadi jamak mudzakkar salim. Kita akan baca di catatan sebentar. Apa pengertiannya? Kalau ditambahkan waw dan nun atau ya dan nun. Iya. Sebelum waw antum dhammah, sebelum ya antum kasroh. Nunnya antum fathah. Wawnya sukun, ya-nya sukun. Itu langsung cara buatnya itu. Misalnya Zaidun. Jadikan jamak mudzakkar salim, tambahkan waw dan nun. Apa jadinya? Zaiduna. Ya dan nun. Zaidina. Sebelum ya kasro, nunnya tetap fathah. Dipahami berarti? Coba buat kata Muhammadun. Buat waw dan nun. Apa? Ya dan nun. Mudah. Sobirun. Ya dan nun. Berarti mudah. Alhamdulillah. Sekarang yang kita bahas
bukan cara membuatnya yang kita bahas kalau dia dirofa. Ternyata ini jamak mudzakkar salim. Kalau dirofa maka pakaikan waw dan nun. Tidak boleh ya dan nun. Kalau antum bertanya kapan ya dan nun? Nanti akan datang alamatnya. Jadi kalau antum baca misalnya kan Muhammaduna atau Muhammadina. Ketika dirofa antum langsung bilang apa? Kan bisa dua. Muhammaduna, Muhammadina. Ketika dirofa, antum pilih yang mana? Pakaikan tanda waw. Antum bilang apa? Muhammaduna. Antum dapat Zaiduna, Zaidina. Rofa. Hah? Ana bilang lagi Muslimuna, Muslimina. Rofa. Hah? Mantap bang, paham kan? Itu dia. Jadi kalau dia dirofa hanya pakai waw dan nun. Mudah kan? Sebentar lagi. Kita baca lagi catatan sebentar. Berikutnya. Kita langsung baca satu kali sebentar catatannya. Berikutnya termasuk kata yang beralamatkan waw adalah asmaul khamsah. Asmaul khamsah ini isim-isim yang 5. Terbatas pada 5 kata. Itu ada kata abu. Ada kata aku, ada kata hamu, ya, ada kata hu, dan ada kata zu. Ini 5, Pak. 1 abu, 2 aku, 3 hamu, ya, 4 hu, 5 zu. 5 ini huruf pertamanya itu Pak, ini waw, bisa diganti menjadi alif. Kalau waw saya ganti alif, maka sebelum waw, sebelum alif, antum langsung fathah. Tadi itu dari abu menjadi apa? Aba. Dipahami nih? Tadi ini saya baca abu, karena waw. Kalau saya ganti wawnya menjadi alif, maka langsung antum fathah. Coba abu, ganti alif. Bisa juga saya ganti tuh waw dengan ya. Dan kalau sebelum ya langsung kasroh. Berarti abu ganti alif. Aba ganti ya. Abi. Paham kan? Bisa 3 bacaan ini kata. Setiap dari 5 ini bisa 3 selalu. Sama dengan aku. Bisa saya pakaikan alif. Jadinya apa? Ako. Saya bisa gantikan ya. Jadinya? Sama hamu. Ini waw bisa saya ganti alif. Jadinya hamu menjadi hama. Saya bisa ganti menjadi ya. Jadinya hami. Fu. Ini waw saya bisa ganti alif. Apa jadinya? Fa. Bisa jadi ya. Apa jadinya? Di. Ini du. Saya bisa ganti alif. Apa jadinya? Za. Bisa jadi ya. Apa jadinya? Di. Ini 5 ini. Jadi bisa 3 bacaan. Sekarang pembahasan kita. Kalau dia dirofa, ndak boleh antum pakaikan alif. Ndak boleh ya kalau dirofa. Hanya boleh pakai waw. Terus kapan alif, kapan ya? Nanti lagi keadaan. Jadi misalnya abu, aba, abi. Rofa. Pilih ropanya. Abu, aba, abi. Rofa. Abu. Aku, akho, akhi. Rofa. Hamu, hama, hami. Rofa. Fu, fa, fi. Du, da, di. Paham kan? Kalau rofa tandanya waw. Ini tempat kedua. Dan hanya 2 inilah yang beralamatkan waw. Jamak mudzakkar salim dan asmaul khamsah. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Lihat kita baca catatan. Dan adapun huruf waw, maka menjadi tanda untuk rofa pada 2 tempat. Jamak mudzakkar salim, lihat catatan 35. Jamak mudzakkar salim adalah setiap isim yang menunjukkan atas lebih dari 2 laki-laki dengan tambahan waw dan nun atau ya dan nun pada akhirnya.
Tambahkan waw dan nun atau ya dan nun pada akhirnya. Contoh muslimun, muslimuna, muslimina. Kafirun, kafiruna, kafirina. Sobirun, sobiruna, sobirina. Cara membuat jamak mudzakkar salim. Ini faedah kalau kita baru dari nol, baru belajar. Kalau kita sudah belajar yang buku Miftah kemarin, ini mudah. Yang sebelum Ramadan, tapi kan sudah jauh. Ini lagi bisa jadi pengingat. Cara membuat jamak mudzakkar salim adalah dengan menambahkan waw dan nun atau ya dan nun. Sebelum waw diharokati dengan dhammah, sebelum ya diharokati dengan kasrah. Dan nunnya diharokati dengan fathah. Seperti muslimun menjadi muslimuna, muslimina. Contoh kalimat dalam keadaan rofa, ja'a muslimuna. Lihat itu dalam keadaan rofa itu. Pakai waw pasti. Ja'a muslimuna. Maka kata muslimuna dirofa dengan tanda waw. Karena dia adalah jamak mudzakkar salim. Kemudian berikutnya catatan 36. Catatan untuk asmaul khamsah. Asmaul khamsah itu huruf akhirnya bisa waw. Yang anak katakan di papan tadi. Bisa waw, alif, dan ya. Jika sebelum waw harokatnya harokatnya di dhammah, sebelum alif di fathah, sebelum ya di kasroh. Adapun kapan menggunakan waw? Kan bisa 3. Kapan menggunakan waw? Maka jawabannya ketika di rofa. Contohnya ja'a abuka wa akuka wa hamuka wa fuka wa dumalin. Semua ini berarti contoh di rofa. Semua ini contoh di rofa. Lihat. Semua kata tersebut di rofa dengan tanda waw. Semua kata tersebut di rofa dengan tanda waw. Karena semuanya adalah asmaul khamsah. Dan akan menggunakan alif atau ya. Nanti kita akan mengetahuinya pada pembahasan tanda nasab dan jar insya Allah. Dipahami ini? Selesai. Selesai yang beralamatkan waw. Sekarang berikutnya lagi. Kan berapa alamatnya tadi rofa? 4 kan? Pertama apa? Itu diingat terus. Pertama dhammah, kedua waw, sekarang ketiga alif. Kapan kata beralamatkan alif? Kalau dia di rofa, itu pertanyaannya. Baca lanjutannya. Wa ammal alifu. Adapun alif. Adapun alif. Fatakunu alamatan lirraf'i. Maka akan menjadi tanda untuk rofa. Fi tatniyatil asma'i khossah. Khusus pada isim mutsanna. Apa itu isim mutsanna? Ada di catatan tapi perhatikan dulu di papan. Isim mutsanna itu adalah isim mufrad. Sebenarnya adalah isim mufrad. Seperti Zaid. Seperti Zaid. Yang ditambahkan alif dan nun. Atau ya dan nun. Sebelum alif itu harokatnya fathah. Sebelum ya juga harokatnya fathah. Alifnya tentunya sukun, ya-nya sukun. Nunnya kasroh. Ini bedanya tadi dengan jamak mudzakkar salim. Kalau jamak mudzakkar salim kan sebelum ya kasroh. Nunnya fathah. Kalau ini nunnya kasroh. Sebelum ya fathah. Misalnya Zaidun. Kalau saya buat isim mutsanna, maka bisa tambahkan alif dan nun menjadi Zaidani. Zaidun menjadi da. Kalau tambah alif dan nun menjadi fathah. Nunnya kasroh. Zaidani. Bisa juga tambahkan ya dan nun. Zaidaini. Sebelum ya-nya fathah. Nunnya kasroh. Zaidaini. Dipahami ini caranya? Ada di buku cara buatnya. Coba buat misalnya antum dapat kata Muhammadun. Tambahkan alif dan nun.
Hah? Ulang. Ya dan nun. Hah? Muslimun. Ya dan nun. Tajirun. Ulang. Ulang. Ya dan nun. Ya dan nun. Berarti mudah. Sekarang ini yang kita bahas, kapan pakai alif dan nun. Nah, ini dia, ketika rofa. Kalau dia di rofa, maka jangan pilih ya dan nun, tidak boleh. Harus alif dan nun. Coba. Zaidani zaidaini, rofa. Rofa. Misalnya Muhammadani Muhammaduna, rofa. Dipaham kan? Satu, tidak boleh lagi pilih, tidak boleh lagi dua. Cuma satu itu saja. Tajironi, tajiri, tajiroina, tajiroini. Roba. Langsung, hanya pilih yang alif. Pilih semua yang alif saja. Karena kalau dia di roba, tandanya apa? Tandanya apa? Alif. Dipahami ini kan? Kalau nun kan tidak perlu jadi tanda, karena sama-sama pakai nun. Yang beda adalah alif atau ya. Alif atau ya. Dipahami ini? Khusus di situ. Tidak ada lagi yang lain yang beralamatkan alif. Lihat di catatan. Dan adapun huruf alif. Maka menjadi tanda untuk rofa. Fitat niyatil asma'i khosoh. Khusus hanya pada isim musanna. Ada catatan di bawah nomor 37. Nomor 37. Isim musanna adalah setiap isim yang menunjukkan atas dua laki-laki atau wanita dengan tambahan alif dan nun atau ya dan nun pada akhir katanya. Tambahkan saja alif dan nun atau ya dan nun pada akhir katanya. Contoh, rojulun menjadi rojulani, rojulaini. Waladun, waladani, waladaini. Mirsamun, mirsamani, mirsamaini. Cara membuat isim musanna. Ini nanti caranya ini perlu supaya antum bisa buat. Terus juga kalau dapat, oh ini isim musanna. Cara membuat isim musanna. Dengan ditambahkan alif dan nun atau ya dan nun. Itu cara buatnya. Sebelum alif dan ya diharokati fathah dan nunnya diharokati kasroh. Seperti rojulun menjadi rojulani, rojulaini dan seterusnya. Adapun contoh kalimat ketika dia dirofa, ja'a rojulani. Dirofa hanya boleh pakai alif dan nun, tidak boleh yang lain. Iya. Maka kata rojulani dirofa dengan tanda alif karena dia isim musanna. Dirofa dengan tanda alif kan dia isim musanna. Jelas berarti? Selesai tempat ketiga, sisa satu. Kan alamat pertama ingat. Alamat pertama ini. Dhamma ini satu. Alamat kedua waw ini. Alamat ketiga tadi. Alamat ketiga ini. Ini alif. Ini alamat ketiga. Sekarang alamat keempat. Dan ini tempat terakhir untuk rofa. Alamat keempatnya apa? Siapa? Yang sudah lewat. Siapa alamat keempat? Kan nun. Di mana tempatnya? Lihat. Wa amman nunu. Dan ini terakhir untuk pertemuan kita sekarang ini. Wa amman nunu. Untuk alamatnya sebentar masuk di nasab. Hanya sekedar masuk saja dulu. Belum kita bahas tempat-tempatnya. Wa amman nunu. Adapun nun. Adapun nun. Fatakunu alamatan lirraf'i. Maka dia menjadi alamat untuk rofa. Fil fi'lil mudhari. Pada fi'il mudhari. Idza tasala bihi domiru tatniyatin. Kalau bersambung dengan domir tatniyah. Domir tatniyah itu alif dan nun. Au domiru jam'in atau domir jama' yaitu waw dan nun.
Kita sudah singgung ini sebelumnya jadinya mudah. Au domirul mu'annatatil mukhotoba atau domir mu'annatatil mukhotoba. Yaitu ya dan nun. Fi'il mudhari kalau bersambung dengan ini. Alif dan nun, waw dan nun, ya dan nun. Maka alamatnya, rofa'nya adalah nun. Misalnya ya, kita contohkan. Yaktubu. Ya, yaktubu. Saya bilang yaktubu. Ini kata yaktubu. Ya. Kalau saya tambahkan alif dan nun, maka jadinya yaktubani. Atau saya tambahkan waw dan nun, maka jadinya yaktubuna. Kalau saya tambahkan ya dan nun menjadi taktubina. Semua alamatnya adalah nun. Jadinya bukan lagi dhammah. Kan tadi syaratnya di dhammah kalau tidak bersambung dengan tiga ini. Nah, syaratnya di dhammah kan kalau tidak bersambung dengan alif dan nun, waw dan nun, ya dan nun. Bagaimana kalau bersambung dengan ya dan nun, alif dan nun, ya dan waw dan nun? Tandanya bukan lagi dhammah, tapi nun. Paham ini? Takbir rincinya mereka bilang thubutun nun. Ini bahasa Arabnya ini. Bahasa Arabnya. Thubutu an-nuni. Terjemahannya tetapnya nun. Ada nun. Ada nun. Dipahami nih? Fi'il mudhari akan beralamatkan nun. Kalau fi'il mudhari itu bersambung dengan alif dan nun. Ya dan nun. Atau waw dan nun. Semua fi'il mudhari. Kalau bersambung dengan alif dan nun, ya dan nun, waw dan nun. Langsung alamatnya ini. Bahasa Arabnya. Thubutun nun. Kita bisa bilang adanya nun. Tetapnya nun. Dipahami nih? Ini dia. Yang disebutkan tempat yang beralamatkan nun. Dan cuma satu-satunya itu. Ini nih fi'il mudhari. Kalau bersambung dengan alif dan nun. Atau waw dan nun. Atau ya dan nun. Ini nanti disebut kalau antum sudah pernah belajar miftah. Inilah yang disebut dengan al-asma'u al-khamsah. Inilah dibilang isim-isim yang 5. Karena di miftah saya langsung katakan inilah asma'ul khamsah. Paham ya? Kalau di matan jurmiyah tidak dikatakan asma'ul khamsah. Di sini di awal ini. Nanti akan belok katakan. Nanti. Pembahasan di dalam. Isim-isim yang 5. Isim-isim yang 5. Isim yang 5 itu. Afwan. Kenapa saya salah? Kenapa jadi asma'ul khamsah? Apaan? Ini disebut al-af'alu. Ini terbawa tadi. Al-af'alul khamsah. Disebut fi'il-fi'il yang 5. Ini disebut fi'il-fi'il yang 5. Fi'il yang 5 ini ciri-cirinya. Kalau bersambung dengan ini. Kalau ada fi'il bersambung dengan alif dan nun. Waw dan nun, ya dan nun, namanya al-af'alul khamsah. Kan tadi ada asma'ul khamsah. Asma'ul khamsah itu isim-isim yang 5. Fi'il ada juga yang 5. Kapan fi'il dikatakan af'alul khamsah? Kalau bersambung dengan alif dan nun, waw dan nun, atau ya dan nun. Langsung bilang. Dan kalau antum dapat al-af'alul khamsah di rofa, maka tandanya nun. Ada nunnya. Antum dapat al-af'alul khamsah di rofa, maka tandanya nun. Dipahami ini? Dipahami? Kalau antum ketemukan suatu ketika tidak ada nunnya, maka pastikan tidak di rofa. Ini bukan di rofa, pasti yang lain hukumnya. Apa itu? Nanti akan datang pembahasannya. Dipahami ini tempat terakhir? Dipahami tempat terakhir? Ini mudah karena kita sudah contohkan tadi. Di pembahasan yang beralamatkan dhammah. Di pembahasan yang beralamatkan dhammah. Iya. Makanya di sini antum bisa lihat contohnya di bawah di catatan 38. Setelah terjemahan dan adapun tetapnya nun, tetapnya huruf nun, maka ia menjadi tanda untuk rofa pada fi'il mudhari jika bersama dengan domir
kata ganti yang menunjukkan atas dua, yaitu alif. Atau domir jamak, yaitu waw jamaah. Atau domir yang menunjukkan seorang wanita yang diajak bicara, yaitu ya. Ada catatan di bawah, nomor 38. Yaitu pada af'alul khamsah. Saya langsung katakan namanya. Karena penulis tidak mengatakan namanya. Beliau hanya sebutkan cirinya. Bersambung dengan alif dan nun, waw dan nun, ya dan nun. Ini namanya af'alul khamsah. Makanya Anda langsung katakan di catatan. Yaitu pada af'alul khamsah. Dan af'alul khamsah adalah fi'il mudhari yang bersambung dengan alif itnain. Atau waw jamaah. Atau ya mu'annatatil muqatabah. Contohnya. Yaktubani taktubani. Yaktubuna taktubuna. Taktubina. Ini jumlahnya. Semuanya 5. Bentuknya. Karena kalau bersambung dengan alif dan nun, huruf pertamanya tuh bisa pakai ta, bisa pakai ya. Kalau bersambung dengan waw dan nun, huruf pertamanya juga bisa pakai ta, bisa pakai ya. Kalau bersambung dengan ya dan nun, maka huruf pertamanya hanya bisa bersambung dengan ta. Makanya berapa bentuk jadinya? Berapa bentuk? 5. Ini kenapa disebut 5? Karena kalau alif dan nun ada 2. Waw dan nun ada 2. Ya dan nun cuma 1. Berarti semuanya 5 bentuk. Di bawah dikatakan, dari contoh-contoh tadi, maka contoh-contoh tersebut dirofa. Dan tanda rofanya adalah dengan tetapnya nun. Tanda rofanya adalah dengan tetapnya apa? Nun. Jelas ini ya? Dengan tetapnya nun. Kita baca untuk nasab. Pertemuan hari Senin baru kita rinci. Tapi kita baca dulu supaya antum ingat dulu. Kata penulis, walin nasbi khamsu alamatin. Kan untuk rofa alhamdulillah. Untuk rofa sudah. Kalau kata di rofa maka berapa tanda? 4. Ini antum ingat selalu. Dan 4 ini sudah ada semua tempatnya. Sekarang untuk nasab. Ketika kata di nasab, beliau berkata, walin nasbi khamsu alamatin. Untuk nasab ada 5 tanda. Lebih banyak daripada rofa. Dia ada 5 tandanya. Untuk rofa 4 saja. 4 itu ada dhammah, waw, alif, sama nun. Itu kan sudah. Untuk nasab ternyata ada 5. Berarti antum butuh 5. Ada 5 apa itu? Al-fathatu pertama. Kalau kata itu di fathah. Itu nasab. Kedua, wal alifu alif. Wal kasrotu kalau kata itu di kasroh. Wal ya'u kalau dia pakai ya. Wahadfun nun. Penghilangan nun. Jadi alamatnya juga nun. Tapi bukan tetap. Disebut dengan hadf. Apa artinya hadf? Penghilangan. Kalau rofa ada nunnya. Kalau nasab penghilangan nun. Ini kita akan ambil di pertemuan akan datang. Antum ingat kembali nanti. Kalau kata di nasab ini. 5 ini tandanya. Fathah. Alif. Kasroh. Ya. Penghilangan nun. Saya ulangi. Kalau kata itu di nasab. Maka tandanya adalah apa? Fathah. Alif. Kasroh. Ya. Penghilangan nun. Hadfun nun. Lawan dari subutun nun. Kalau rofa dibilang subut. Tetapnya nun. Kalau nasab hadfun nun. Penghilangan nun. Ingat. Ini antum ingat. Dan antum usahakan hafal. Tadi itu tandanya rofa ini. Antum usahakan hafal. Karena kalau antum mau baca kitab gundul. Tidak bisa antum baca kalau tidak hafal itu. Tanda rofa, dhammah, waw, alif, nun. Tanda rofa, dhammah, waw, alif, nun. Tanda nasab 5. Fathah, alif, kasroh,
ya, hatfun nun. Penghilangan nun. Tempatnya tanda rofa yang 4 ini, domah sudah kita tahu, waw sudah kita tahu, alif sudah kita tahu, nun sudah kita tahu. Sekarang nanti ini pertemuan akan datang, tempatnya fathah. Di mana? Tempatnya alif di mana? Tempatnya kasroh di mana? Tempatnya ya di mana? Penghilangan nun ini di mana tempatnya? Ini kita ambil. Di pertemuan akan datang. Usahakan pelajarannya diulang terus. Sengaja anak perlambat di sini karena inilah inti nanti dari pelajaran nahwu. Antum tidak bisa baca kitab kalau ini tidak diingat. Makanya anak pembahasannya hati-hati. Dan anak perlambat. Ini tahap kedua. Nanti ada saatnya kita bahas cepat. Karena nanti kadang tinggal kita ingat kembali. Kita tinggal ingat kembali. Ini isim mufrad, marfu. Apa tandanya? Itu nanti antum harus ingat. Nah nanti. Ke depannya. Ini nanti insya Allah di pertemuan akan datang. Insya Allah kita akhirkan. Supaya tidak putus. Rofa selesai. Aman. Karena nasab. Kita langsung ambil satu kali di pertemuan akan datang. Insya Allah. Ada pertanyaan? Sebetulnya ada kesulitan sedikit tadi. Baik, ini pertanyaan bagus. Iya. Ini kan fi'il mudhari af'alul khamsah. Dicontohkan di buku kan sahih akhir. Apakah juga bisa mu'tal akhir? Bisa. Semua fi'il mudhari. Mau sahih akhir atau mu'tal akhir. Kalau bersama dengan waw dan nun, alif dan nun, ya dan nun, jadi asmaul khamsah namanya. Jadi af'alul khamsah namanya. Contoh misalnya. Ada kata yad'u. Yad'u. Kalau disambungkan dengan alif dan nun menjadi yad'uwani. Atau tad'uwani. Alamatnya jadinya nun. Nah, atau bersama dengan waw dan nun menjadi yad'una. Nah, langsung contoh yad'una. Langsung alamatnya nun. Atau bersama dengan ya dan nun menjadi tad'ina. Nah, langsung alamatnya nun. Karena dari mu'tal akhir menjadi af'alul khamsah. Paham? Demikian pula misalnya yahdi. Ada kata ya yang aslinya dari akhirnya ya. Yahdi. Tambah alif dan nun yahdiyani. Tambah ya, nanti tambah waw dan nun bisa jadi yahduna. Tambah ya dan nun bisa jadi ya nanti bentuknya ya bisa jadi tahdina. Dia tidak diawali oleh ya. Berarti tak saja. Tahdina. Ini jadi af'alul khamsah. Jadi af'alul khamsah. Demikian pula yang alif. Hanya saja yang alif tergantung tulisannya. Kalau bengkok ubah ke ya. Kalau bersama dengan alif. Ubah ke ya saja. Kan yardo. Kan gini. Kalau dia tadi waw. Ketika bersama dengan waw hapus wawnya. Kan begitu saja kerjaannya. Kalau ya. Ketika bersama dengan waw dan ya. Hapus ya-nya. Kalau alif juga sama. Kalau alif seperti yardo. Bersama dengan alif. Maka ganti ini alifnya dengan ya. Jadinya yardoyani. Jadi af'alul khamsah. Paham kan? Kalau bersama dengan ya, dengan waw langsung saja. Yardawna. Yardawna. Jadi af'alul khamsah. Itu bersama dengan ya dan nun. Ingat dia awalnya pasti ta. Jadinya tardoina. Tardoina. Paham kan? Semua. Pokoknya
sohi akhir atau mutalakhir bisa jadi af'alul khamsah. Yang penting pengertiannya tambahkan alif dan nun, waw dan nun, ya dan nun. Jadi af'alul khamsah. Alamatnya langsung nun. Sudah? Ada lagi? Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada? Alhamdulillah. Antum ulang ya. Ulang. Ini pelajaran inti nih yang kita akan pelajari ini. Alamat-alamat bacaannya, tanda bacanya kata dalam bahasa Arab. Pemahaman antum di sini sekali lagi, maka akan membuat antum mudah baca kitab gundul. Karena nanti rencana saya, semoga nanti kita dimudahkan, kalau selesai ini buku, kita baca buku kedua sambil praktek. Baca kitab gundul, karena buku nanti setelah ini tuh gundul. Gundul. Makanya kalau antum di sini mampu memahami dengan baik, maka akan lebih mudah nanti dibaca kitab gundul. Akan lebih mudah dibaca kitab gundul. Tapi di sini kalau antum tidak paham akan sulit. Bisa, tapi sulit. Iya. Alhamdulillah. Baik, kita cukupkan. Insya Allah kita lanjut di Senin akan datang lagi dengan pembahasan lanjutan. Subhanallah hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.